Kalau saya melihatnya bahwa memang, ini memang harus menjadi tanggung jawab daripada pemerintah, dalam hal ini Kementerian SDM dan juga SK Migas karena, jelas bahwa wacana ini memang, dari pemerintah dalam hal ini yang, Pertamina lakukan sorry maaf dari SKK Migas lakukan yang wacanakan itu dan akhirnya memang ini menjadi PR yang harus diselesaikan oleh teman-teman SKK Migas bagaimana, teman-teman SKK Migas bisa berkomunikasi dengan, K3S yang ada agar, bisa tercapai, target tersebut. Nah, dan, kalau saya melihatnya bahwa 9 tahun ke depan, ya memang ini sangat berat ya, jujur buat Mmm, saya adalah sangat berat karena kalau kita melihat kondisi saat ini, tantangan di sektor migas ini sangat banyak sekali ya. Yang kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang teknis tadi mungkin sudah disampaikan bahwa, lapangan kita ini sudah mengalami natural decline yang cukup besar, cukup tinggi. Di samping itu juga kita sekarang ini, lebih banyak, bergerak ke Indonesia bagian timur dan juga laut iya, dalam di mana itu membutuhkan biaya yang cukup besar dan juga, teknologi yang cukup besar. Selain itu juga kita tahu bahwa, dengan semakin kita ke laut, itu adalah pembangunan infrastruktur yang semakin, mahal dan ini buat saya adalah iya, bukan hal yang mudah dan, tidak menjadi satu hal yang bisa cepat dilakukan. Belum lagi kalau kita bicara tentang isu sosial ya kan, terkait dengan otonomi daerah pun saat ini kalau kita melihat masih cukup, banyaknya, tumpang tindih perizinan yang antara pusat dan daerah dan ini memang harus, dilakukan segera, perbaikan. Belum lagi kalau kita melihat tentang gangguan keamanan, apalagi di daerah itu banyak, bicara kalau misalnya kita ada pengeboran atau ada apa, pasti ada isu sosial yang ada di situ. Nah, belum lagi kalau kita bicara tentang regulasi ekonomi regulasi hukum tadi kan bicara undang-undang migas. Nah, bicara ekonomi jelas bicara tentang harga minyak dunia ke depannya seperti apa. Jadi sebenarnya banyak faktor yang memang, menjadi, hal-hal yang harus diperhatikan oleh, Kementerian SDM dan juga SKK Migas dalam mencapai target tersebut dan buat saya 9 tahun ke depan itu adalah bukan waktu yang pendek ya, sorry bukan iya, waktu yang panjang, itu waktu yang pendek. Sedangkan kalau kita untuk mendapatkan, memproduksikan minyak belum ada lagi kita prosesnya itu sangat panjang. mhm, Kalau kita sih dengan kondisi sekarang ya, dengan kondisi sekarang di mana cadangan minyak kita hanya 22 miliar barel, di mana bahkan, Pak Menteri menyatakan 9 tahun lagi kita akan habis gitu kan ya, kalau kita mhm, tidak menemukan cadangan minyak baru. Jadi memang butuh satu kegiatan-kegiatan eksplorasi yang sangat banyak sehingga 1 juta barel ini bisa terrealisasi gitu kan. Dan, untuk mencapai kegiatan-kegiatan eksplorasi maupun development itu butuh, satu waktu yang cukup panjang. Belum lagi kalau misalnya kita bicara tentang POD terus penandatangan POD dan sebagainya itu butuh waktu yang cukup lama. Jadi 9 tahun ini buat saya, eee, agak agak sulit untuk dicapai lah ya, iya, Bang. untuk 1 juta barel dengan berbagai tadi permasalahan teknis dan juga kendala-kendala investasi yang sedang kita hadapi saat ini. Dan 9 tahun ke depan saya melihatnya bahwa Indonesia masih akan tergantung dengan energi fosil. Karena, Mmm, buat saya target bauran energi 23% yang sekarang digaungkan oleh pemerintah itu akan sulit tercapai dan, bahkan buat saya termasuk orang yang buat saya adalah nggak mungkin lah ini tercapai di tahun 2025 nanti. Karena kalau kita lihat bauran energi kita PLTU kita 90% bahkan menggunakan batu bara saat ini. Belum lagi, jadi, saya kira memang, ke depan kita masih tetap, dengan energi fosil sebagai, salah satu energi primer yang utama, baik itu, batu bara maupun minyak dan gas bumi. iya, Jadi, shifting energi ini buat saya tidak akan terlalu berpengaruh secara signifikan. Kita belajar saja nih Mas Erwin, kalau kemarin pemerintah sebelum electric vehicle kita bicara masalah, konversi ya kan dari, BBM menjadi bahan bakar gas, tetapi dalam realisasi pelaksanaannya tidak pernah berjalan secara maksimal. Dan ini sepertinya dan saya harapkan ini tidak terjadi lagi ketika nanti electric vehicle ini, sudah mulai menjadi pemikiran sehingga tidak berjalan di tengah jalan. Jadi saya kira, baik. eee, memang banyak banyak hal yang harus diperhatikan dan 9 tahun ini adalah bukan waktu yang panjang dan buat saya tetap menyampaikan bahwa ini teman-teman dari SKK Migas bahwa ya ini adalah tugas yang ataupun PR yang memang harus, dikerjakan dengan, baik gitu kan ya, harus dengan Mmm, konsentrasi dan harus bekerja sama dengan, semua stakeholder dan Kementerian SDM pun saya kira harus, baik. tetap bertanggung jawab dengan program ini. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.